Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa huwaladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansari wa man sanna bi sunnatihi wa man da'wa bi da'watihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sallallahu alaihi. Ma'asyarul muslimin hafizakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan senantiasa bersyukur ini Allah senantiasa memberikan tambahan nikmat kepada kita, karena Allah sendiri yang berjanji la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, maka Allah akan menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Sehingga mari kita biasakan dalam setiap hal yang kita lakukan, kita niatkan semuanya adalah perwujudan syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan, dan semoga dengan demikian Allah memberikan tambahan nikmat yang selalu kita tunggu dan kita harapkan dalam setiap kehidupan kita. Salam salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengajak kepada diri kami sendiri dan kita semuanya, maka mari kita selalu menguatkan tekad kita untuk meneladani orang terbaik, manusia yang paling berpengaruh dan beradaban, sehingga insya Allah kalau kita betul-betul meneladani beliau, maka prestasi-prestasi yang telah beliau torehkan dalam sejarah kehidupan ini, semoga kita pun tidak terlalu jauh dalam capaian-capaian kehidupan kita. Masyaallah, tema yang akan kami bicarakan pada siang hari ini adalah bagaimana pengaruh kualitas kehalalan makanan kita dengan kualitas sebuah generasi. Masyaallah, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat yang ke-168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makanlah dari apa-apa yang di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Dan jangan sekali-sekali kalian semuanya mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Itulah syaitan, itulah seburuk-buruk musuh yang nyata bagimu. Masyaallah, ayat ini jelas pesan yang terkandung. Hendaklah kita memperhatikan tentang kualitas makanan yang kita konsumsi. Meskipun kalau kita luaskan maknanya, bukan hanya makanannya saja, tapi kualitas penghasilan kita. Karena ini akan sangat berpengaruh kepada mutu sebuah generasi. Masyaallah, kita mendapatkan banyak contoh tentang betapa generasi-generasi hebat itu diantara ciri utamanya, mereka itu dipenuhi oleh orang-orang yang menjaga betul tentang kualitas rizki yang didapatkannya. Sehingga jangankan yang haram, kalau ada yang samar-samar saja, samar itu berarti belum tentu haram, meskipun juga belum tentu halal gitu. Kalau ada yang samar-samar saja, itu sudah begitu ditolak. Kisah yang sangat masyhur adalah bagaimana sikap seorang yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar. Abu Bakar masyaallah itu pernah memakan makanan sementara lupa nanya ini dari mana. Biasanya beliau itu selalu tanya. Pertanyaan itu bukan curiga, tapi memastikan bahwa yang dikonsumsi itu halal. Karena entah kondisi seperti apa, beliau lupa nanya itu. Setelah ditelan, baru kemudian nanya tadi dari mana. Pembantu yang menyajikan mengatakan itu dibeli dari upahnya waktu masih kafir, yang dia itu tukang ramal. Dan ketika meramal suka dikasih duit sama orang. Duit itu diberikan makanan yang tadi dimakan Abu Bakar. Ini belum jelas apakah termasuk yang halal atau yang haram, karena orangnya sudah masuk Islam. Apakah penghasilan ketika kafir semuanya harus dikeluarkan? Tidak jelas, belum ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, belum ada penegasan dari Rasulullah. Tapi
tidak jelas bagi orang lain, itu sudah jelas bagi orang-orang seperti Abu Bakar. Sehingga kisah yang sangat masyhur, kemudian mulutnya dikorek dan muntah itu makanan itu yang belum jelas keharamannya. Dan ini masyaallah dari orang-orang seperti inilah muncul generasi yang luar biasa. Ya, kemudian juga kita mengingat bagaimana seorang anak muda perempuan yang menolak saran ibunya yang mereka itu sangat miskin dan pekerjaannya menjual susu, yang ketika kemudian mengaduk susu untuk dimasak itu, kemudian ibunya menyuruh udah campur aja biar nambahnya banyak. Tapi ditolak oleh sang wanita ini, sang anak ini, yang kemudian dari orang yang anak ini kemudian dinikah oleh Rasul, generasi yang sangat luar biasa. Ini terus kalau kita detailkan lagi ke generasi setelahnya, kita akan menemukan orang-orang seperti ini. Misalnya, ya, kalau kita memperhatikan tentang kualitas orang tuanya Imam Abu Hanifah, salah seorang imam madzhab yang sangat terkenal, Imam Abu Hanifah. Beliaulah orang yang kemudian dikenal sebagai imamnya Hanafiyah. Imam Abu Hanifah itu luar biasa kualitasnya, dan mari kita perhatikan bagaimana sikap orang tuanya tentang masalah makanan ini. Kisahnya adalah kisah tentang ada seorang pemuda yang ketika dia berjalan menyusuri sungai, kemudian ada apel yang hanyut. Dan apel yang hanyut itu dalam fikih juga belum pasti keharamannya, karena tidak diketahui pemiliknya. Bahkan cenderungnya halal, karena tidak tahu itu punya siapa. Tapi sesuatu yang belum jelas bagi orang lain sangat begitu dihindari oleh orang yang berkualitas. Sang pemuda ini ketika kemudian rasa laparnya itu belum makan apel ini, setelah dimakan baru tersadar tadi punya siapa. Dan kemudian dia mencoba untuk menelusuri balik dari arah sungai itu, dan kemudian ditemukan ada sebuah pohon apel yang condong ke sungai itu, dan beliau menduga apel yang tadi dikonsumsi itu adalah apel yang bersumber dari pohon ini. Kemungkinan, meskipun ada kemungkinan, nggak ada yang tahu pasti. Ya, tapi itu sudah menjadi beliau sangat ingin dihalalkan oleh pemiliknya. Maka kemudian sang pemuda ini meminta dihalalkan pemiliknya. Tapi pemiliknya menyarati, kalaupun saya halalkan, syaratnya kamu harus nikah dengan anak saya, yang anak saya itu adalah buta, lumpuh, bisu dan tuli. Dan lengkap. Buta. Kita saja yang satu aja dari 4 ini kalau ada belum tentu mau nikah dengan gadis itu. Gadis buta, kita mungkin membayangkan kesulitan punya istri seorang buta. Apalagi lumpuh. Kalau 2 bergabung, buta dan lumpuh, udah nggak usah lah. Tambah lagi bisu dan tuli, berat syaratnya. Tapi karena sang pemuda ini ingin agar makanan yang masuk ke tubuhnya itu halal, maka menyanggupi juga. Ternyata saat dinikahi, ternyata yang dimaksud buta, bisu, tuli dan lumpuh itu bukan makna yang sebenarnya, tapi makna majazi, makna kias. Yang dimaksud buta itu karena sang anak ini dipelihara oleh orang tuanya sehingga dia tidak pernah melihat sesuatu yang maksiat. Yang dimaksud lumpuh karena dia tidak pernah berjalan ke sesuatu yang maksiat. Yang dimaksud dengan bisu karena dia tidak pernah berbicara yang maksiat. Yang dimaksud dengan tuli karena dia tidak pernah mendengar sesuatu yang maksiat. Sempurna. Dan dari orang-orang sekualitas inilah maka lahir seorang anak yang boleh kita kenal dengan julukan Abu Hanifah, yang menjadi imam besar yang sangat terkenal pada waktu itu. Orang tuanya memang kualitasnya begitu sehingga anaknya lahir yang sekualitas itu. Sekarang kalau kita tanya kepada diri kita, bagaimana mungkin anak-anak kita menjadi generasi terbaik saat kita tidak teliti? Dalam dunia perkapalan mungkin sebagian kita mendengar, misalnya yang belum bukan hanya di bea cukai. Kadang-kadang banyak kita temui orang-orang gak jujur, di mana kadang-kadang ada kesan, sekali lagi ini kesan, semoga salah, identik orang kapal dengan mabuk. Identik dengan kapal itu kadang-kadang ada yang mengatakan jual BBM. Semoga itu bukan kita yang di sini. Tapi apapun yang tidak halal kalau masuk ke tubuh kita, itu artinya kita menyengaja generasi yang akan kita bentuk itu bukan generasi yang berkualitas. Kemudian ada kisah seorang ulama besar bernama Muhammad bin Abdullah atau dikenal sebagai Ibnu Abdullah, yang kemudian ketika setelah menunaikan ibadah haji, beliau ingin iktikaf. Beliau ingin iktikaf di Masjid Aqsa. Dan sebagai bekal iktikaf itu beliau memberi sekilo korma. Dan sekilo korma itu ketika ditimbang, di bawah timbangan itu ada 1 butir korma. Yang 1 butir korma itu beliau sangka itu bagian dari sekilo yang dibeli.
dan dimakan itu 1 butir kurma. Dan ketika kemudian beliau meneruskan iktikaf di Masjidil Aqsa, ternyata kemudian dalam mimpinya mendengar pembicaraan 2 orang malaikat yang mengatakan bahwa semenjak makan kurma itu maka doanya sudah tidak lagi didengar oleh Allah dan ibadahnya tidak terima oleh Allah. Dan ini menimbulkan masalah luar biasa sekali hatikumullah. Dan kemudian beliau ingin menghalalkan dan mencari sang penjual. Ternyata sang penjual sudah meninggal, yang mengganti anaknya. Dan ternyata sang anak mengatakan saudaranya banyak. Dan ulama bernama Ibnu Atham itu kemudian meminta sampai begitu lama perjalanan hanya untuk menghalalkan 1 butir kurma. Kenapa dilakukan? Karena yakin ini akan sangat berpengaruh pada kualitasnya. Dan kita paham bahwa sesungguhnya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang bisa dilakukan agar doanya diijabah oleh Allah, maka di antara nasihat Rasulullah adalah jauhkan perutmu dari sesuatu yang tidak halal. Karena 1 suap saja yang tidak halal 40 hari doanya tidak akan diterima oleh Allah. 40 hari, ya kalau 1 piring misalnya 10 suap dan tidak halal 400 hari. Dan kalau kita konversi berapa sih 1 kali makan? Mungkin paling mahal 50.000 misalnya kan. Berarti orang kalau punya penghasilan tidak halal 50.000 saja sama dengan dia menyengsarakan diri sendiri untuk tidak ditolong oleh Allah selama 1 tahun lebih. 50.000. Lalu bagaimana kalau lebih? Dan bagaimana generasi kita akan baik kalau kemudian kualitas kita tidak teliti? Dan di antara penyakit kita, generasi Muslim Indonesia adalah banyak terpengaruh oleh tipuan setan. Pada itu Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Setelah Allah meminta agar kita memakan yang halal, Allah menegaskan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Berarti memang di antara strategi setan itu mendorong agar kita berusaha materialis, yang penting duit. Sehingga kemudian kita mengenal ungkapan jangankan yang halal, yang haram pun susah. Dan ini akhirnya menyulitkan kita. Sehingga orang kemudian saking pengennya nampak materinya, saking pengennya dapat pengakuan dari orang lain, seringkali kita temukan ada di antara umat Islam yang menghalalkan segala cara dalam mencari penghasilan. Dan kalau kemudian hasil dari itu peradaban kita saat ini misalnya, jangankan umat Islam itu rahmatan lil alamin, yang tugas umat Islam itu adalah membuat seluruh alam dirahmati oleh Allah. Jangankan seperti itu, bahkan kita saja kesulitan mengatasi masalah kita. Betapa umat Islam di Indonesia dikenal sebagai koruptor. Betapa umat Islam di Indonesia sebagai orang yang sangat senang dengan melihat sesuatu yang sifatnya pornografi. Dan berbagai masalah yang lainnya yang ini sesungguhnya dimulai dari sikap kita, cara kita mencari nafkah. Sehingga kalau dalam kehidupan berkantor kita mengangkat integritas, itu sebetulnya bukan untuk gagah-gagahan, tapi bagaimana cara agar kehidupan kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Bukan gagah-gagahan, gak peduli bangsa ini baik atau tidak, tapi kita harus dirahmati oleh Allah. Kalau Allah merahmati kita, sesuatu yang mustahil menjadi sangat mungkin. Tapi kalau Allah tidak menolong kita, sesuatu yang masuk akal pun mungkin malah gagal. Sama dengan kehidupan pribadi kita. Kalau kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, entah bernama, meskipun duit kita banyak, keluarga kita tidak tenang. Ada saja musibah, entah yang mobilnya hilang lah, entah yang motornya hilang lah, entah yang kecurian lah, entah yang malas ibadah lah, baca Quran begitu berat lah, yang sholat jamaah begitu berat lah. Semua itu tanda bahwa Allah menjauhkan kita dari rahmatnya. Kenapa sampai Al-Quran pun gak mau kita dekati? Sehingga kita untuk membahas itu berat sekali. Sementara pada saat yang sama saat ini ada orang yang akrabnya dengan apa luar biasa, sampai bersekian juz sehari. Sementara kadang-kadang ada di antara kita yang baca 1 juz 1 hari aja payahnya luar biasa. Bukan hanya karena dia lancar baca Quran maka bacanya banyak, tapi kemauan. Kenapa kemauannya begitu ringan? Karena Allah memudahkan segala sesuatunya. Kalau kita sekedar, meskipun kata sekedar bukan bermaksud meremehkan, sekedar melakukan yang wajib pun payah, itu tanda bahwa Allah sedang tidak menyukai kita. Dan ketika kondisi seperti itu, di antara sebabnya mungkin karena masalah penghasilan kita yang belum tentu halal.
Sehingga sekali lagi kami ingin menekankan, masalah integritas itu bukan kebutuhan kantor, bukan kebutuhan bangsa ini saja, tapi kebutuhan pribadi kita agar hidup kita ditolong oleh Allah. Tidak ada yang mustahil dalam kekuasaan Allah. Seseorang yang kelihatan di mata manusia biasa saja, sangat mungkin di hadapan Allah sangat tinggi, sehingga tiba-tiba Allah memuliakan dengan sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya, saat orang tidak peduli dengan apa yang konsumsinya, yang dimakannya dan dipakainya, tidak peduli dia, yang penting bagus, yang penting mendatangkan pujian dengan atribut yang luar biasa, tapi sangat mungkin kalau Allah murka dan tidak meridhoinya, mungkin Allah akan jatuhkan dia di tempat yang tinggi sehingga dia kemudian terdiam dan berputus asa. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral, setelah mengatakan ini, barangkali ada sebagian kita, ya kalau gitu, kalau kita dapat yang halal, yang tidak halal tidak usah dimakan. Ma'asyiral, Allah tahu bahwa di antara manusia ini ada yang suka ngakalin fikih. Maka kemudian Rasulullah kemudian menggambarkan ada seorang yang dia seorang musafir, dan di antara doa yang mustajabah itulah doanya orang yang musafir. Ada orang digambarkan oleh dalam doa hadis itu orang yang kemudian rambutnya gimbal, karena menunjukkan dia sedang safar di tempat yang sangat jauh, yang secara teoritis dia ini doanya mustajabah. Tapi kemudian Rasulullah mengomentari saat dia kemudian mengatakan ya Rob berdoa kepada Allah, Rasulullah mengatakan bagaimana mungkin doanya dikabulkan saat dia kemudian matlamahu haram, dia itu makanan yang haram, wa masyrabu haram, dan minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari haram. Dan bagaimana seperti itu akan dikabulkan oleh Allah doanya? Ada dua hal. Di satu sisi orang itu sebetulnya doanya mestinya diijabah. Kenapa? Karena dia sedang safar. Doa yang sangat diijabah itu orang-orang safar. Tapi kalau kondisi orang yang seperti itu adalah orang yang membiasakan yang haram, maka Rasulullah, bagaimana mungkin doa orang seperti itu ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral, tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam kehidupan. Segala hal di dunia ini adalah ujian bagi kita. Kita kerja penuh dengan berbagai macam masalah, termasuk masalah pribadi. Ada isu mutasi, ada isu mau promosi gak jadi, sehingga kemudian jadi uring-uringan, ada segala macam hal. Kenapa kadang-kadang hidup begitu sempit? Kenapa hidup kadang-kadang begitu sesak? Duit banyak tapi anak bandel, fasilitas mewah tapi istri tidak bisa diatur, hati gak tenang, ibadah berat, mau melakukan kebaikan berat, begitu mudah terjerumus kepada sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Maka mari kita mencoba untuk mengevaluasi, dimulai dari cara kita mendapatkan penghasilan. Ini mulai, makanya kenapa orang-orang terdahulu itu begitu gigihnya untuk berjuang, sampai ketika suaminya pergi dari rumah dikatakan ya suamiku, kami masih tahan dengan lapar, tapi kami tidak tahan dengan api neraka. Karena setiap sesuatu yang tidak halal itu masuk ke tubuh kita, maka dia akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada orang yang sempurna, masyaallah. Meskipun khatib ngomong seperti ini, belum tentu berarti khatib lebih baik daripada pendengar saat ini. Ini adalah ajakan ketulusan. Tidak ada kata terlambat untuk berubah seandainya kita adalah orang-orang yang penuh dengan masa lalu yang gelap. Karena terlambat itu adalah saat nafas kita dicabut oleh malaikat sehingga nyawa kita sudah sampai tenggorokan. Itu baru terlambat. Saat itu belum ada, maka masih mungkin orang tidak berubah. Bahkan ekstrimnya, dalam hadis begitu panjang yang kita bersesuaikan, Rasulullah pernah menggambarkan ada orang yang dia hidupnya begitu baik sehingga saking baiknya dia, maka jarak dia dengan surga tinggal sejengkal. Tapi justru di akhir hidupnya dia melakukan amal neraka dan dia mati dalam kondisi itu dan dia masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang seluruh hidupnya itu melakukan berbagai macam hal keburukan sehingga Allah murka sampai jarak dia neraka tinggal sejengkal. Tapi justru di akhir hidupnya dia taubat dan melakukan kebaikan dan Allah ridho dan dia masuk surga. Kita tidak pernah tahu siapa kita, maksudnya maksud kami. Tidak ada yang tahu apakah di antara kita itu yang paling dekat dengan Allah siapa. Tidak usah merasa GR, tidak usah merasa sok. Tapi mari kita mencoba selalu mendudukkan diri kita sebagai orang yang bertaubat.
Al-insan malah makhluk khata' wa nisyan. Wa khairu khata'iha at-tawwabin. Manusia itu lekat dengan lupa dan salah. Dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Mari, andai dalam penelusuran pribadi kita, tidak perlu orang lain untuk meneliti diri kita dalam hal ini. Andai di antara kita pernah melakukan sesuatu yang kita tahu itu buruk, Allah, ayo kita perbaiki. Semoga Allah ridho. Dan tidak ada di antara kita yang tahu kapan akhir hidup kita. Sehingga kita berdoa masyarakat muslimin, kalau generasi Bea Cukai, generasi muslim di Indonesia adalah generasi yang betul-betul teliti dalam masalah kehalalan yang dikonsumsi, yang dimiliki oleh dia. Semoga pertolongan Allah segera datang kepada kita. Dan kalau Allah menolong, tidak ada yang bisa menghambat. Sebaliknya, kalau kita cuma dari akal kita saja membangun negara ini sulit. Kalau keberkahan tidak datang dalam kehidupan di bangsa ini sulit. Maka tidak berarti usaha tidak penting. Tetapi mari kita gabungkan antara kegigihan kita berusaha dengan datangnya pertolongan Allah. Barakallahu fiikum karim wa nafa'ana bi dzikri tastaghfirullakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa huwal ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa juludi muslimin tabi'in bi ihsan ila yaumil ba'd. أيها الحاضرون أوصيكم وإياكم الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا لك ونعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم عليه سلطانك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله. Pada siang hari ini kami bermunajat untuk merenungi kebesaran-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap kami adalah orang-orang yang Engkau mudahkan dalam mengenali segala kebaikan ya Allah. Dan mudahkan kami setelah mengenali kebaikan itu untuk menjadi pelopor dalam melaksanakannya ya Allah. Dan jadikan kami setiap orang yang berusaha menyebarkan segala kebaikan yang kami kenali agar orang lain pun menjadi baik ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah bagi setiap kami untuk mengenali keburukan dan keburukan ya Allah. Dan mudahkanlah setiap kami untuk menjadi pelopor dalam meninggalkan keburukan itu ya Allah. Dan mudahkan setiap kami untuk menghindarkan keburukan yang kami ketahui itu dari orang lain ya Allah, sehingga orang lain pun terselamatkan sebagaimana kami ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap kami orang yang sangat peduli dengan kualitas kepribadian kami ya Allah, peduli dengan kualitas makanan kami dan apa yang kami miliki ya Allah. Sangat senang rasanya ya Allah kalau kehidupan kami Engkau berkaya ya Allah. Engkau tolong kami sehingga tidak ada yang mustahil dalam kekuasaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang hanya mengukur segala sesuatu dari akal kami ya Allah. Sungguh sangat banyak hal-hal yang tidak bisa kami jangkau dengan kemampuan kami yang kadang-kadang kami merasa cerdas ya Allah. Kami yakini setelah kami berusaha keras ya Allah, kami mohon rahmat dan perlindungan ridho-Mu ya Allah, sehingga keberhasilan itu sangat Engkau mudahkan ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap kami orang yang tidak berputus asa di rahmat-Mu ya Allah. Kami sangat menyadari ya Allah betapa banyaknya kemaksiatan kami ya Allah, tapi kami sangat yakin Engkau pun Maha Pengampun ya Allah. Maka mudahkanlah setiap kami untuk selalu memudahkan tobat pada kehidupan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin sukses dalam kehidupan dunia ini ya Allah, tapi kami lebih ingin sukses dalam kehidupan akhirat ya Allah, tanpa bermaksud mempertentangkan keduanya ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu muhammadin bil ummi wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'lamu ma tadhkuruna dzikrullahi akbar. Aqimis salat.